lakukan hal yang akan saya contohkan teman-teman ya, agar lampu LED strip maupun LED yang nyalanya kedip-kedip atau yang ada modenya ini bisa awet hingga beberapa tahun ke depan teman-teman. Untuk itu ya, simak terus videonya ini sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu kembali ya teman-teman. Ya, jika kalian memasang lampu LED strip maupun LED yang berkedip ya, LED yang menggunakan mode nyalanya bergantian itu ya teman-teman, ini agar bisa awet teman-teman, kalian bisa mencontoh atau melakukan hal yang akan saya berikan kepada teman-teman ya. Nah, contohnya ini adalah driver dari lampu LED yang berkedip ya teman-teman. Ini saya nyalakan di sini. Nah, ini tuh nggak kelihatan ya teman-teman, maaf ya, sorry. Nah, ini ya, saya nyalakan sebentar. Ini adalah dari modul dari lampu LED yang berkedip-kedip ya. Nah, tentu saja teman-teman, lampu ini juga tidak luput dari kerusakan, tapi alangkah baiknya kita antisipasi ya kerusakan ini ya, agar tidak ini teman-teman, tidak gampang rusak maksudnya ya. Nah, caranya teman-teman, misalnya ini ya, ini saya contohkan driver yang sudah rusak sebagai ilustrasinya saja teman-teman ya. Ini nanti kan ini ya, kabelnya jadi satu dengan drivernya seperti ini. Ini nanti kalian potong kabelnya di sini ya, potong salah satu kabelnya saja ya, terserah bagian sini, bagian tengah, bagian pinggir sini juga enggak masalah, yang penting kalian potong salah satu ya. Ini saya potong. Untuk motongnya pelan-pelan ya teman-teman, agar yang satunya tidak ikut terpotong juga ya. Nah, yang satu ikut terpotong, ini agak terpotong teman-teman, tapi tidak sampai putus. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kita potong salah satu bebas ya. Nah, terus selanjutnya kalian cari lampu LED murahan yang sudah rusak, LED murahan yang modelnya seperti ini, yang ada kapasitornya ini teman-teman ya. Ini sudah rusak, ini kalian ambil ya, yang namanya kapasitor ini, yang warna merah ini, merah jambu, ini kalian ambil. Nah, saya sebagai contoh ini teman-teman yang sudah saya lepas ya dari PCB-nya, dari lampu LED murahan yang sudah rusak teman-teman ya. Nah, nanti ini kalian sambung ke ini kabel yang sudah kita putus tadi teman-teman ya. Nah, ini saya solder saja, boleh diubel-ubelnya ya teman-teman, boleh diikatkan ya teman-teman, terserah, yang penting ini terhubung dengan kapasitor. Nah, ini seperti ini saya contohkan, saya solder ya teman-teman. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Nah ya, nanti ini kalian bungkus
pakai solasi ya, biar aman ya. Bungkus rapat aja teman-teman ya. Nah ini keuntungannya teman-teman, atau kelebihannya teman-teman. Nah, jika ini pada rangkaian di dalamnya ini terjadi konslet teman-teman ya, ini juga aman. Ini tidak akan menyebabkan MCB meteran jeglek teman-teman ya. Sekali lagi ya, ini tidak akan membuat MCB meteran jeglek ya kalau kita pasangi kapasitor jika di dalam rangkaian modulnya atau drivernya ini rusak teman-teman. Nah ini kalau di stop kontak ini juga bisa dipasang ya teman-teman. Kalau kita tidak mau seperti itu, ingin mudah, ini bisa pakai stop kontak ya. Nah, contohnya seperti ini stop kontak yang sudah saya kasih kapasitor teman-teman ya. Nah ini ada kapasitornya juga ya, tapi di sini saya kasih R ya, resistor. Ini juga boleh dikasih resistor teman-teman, karena kalau kita menggunakan resistor ini saat kita gunakan ya, terus kita cabut, kalau kita memegang ini bagian yang berhubungan dengan kaki kapasitor, ini kita tidak kesetrum ya, karena di sini untuk kapasitor ini menyimpan tegangan teman-teman ya. Ini bisa membuat kita kesetrum walaupun sudah dicabut teman-teman ya. Nah seperti ini ya caranya. Kalau tidak pengen memutus ini kabelnya, ini bisa menggunakan ini ya, langsung ditanam di stop kontaknya teman-teman ya. Ini juga sebagai anti konslet teman-teman. Jadi kalau suatu waktu modulnya ini rusak yang menyebabkan MCB meteran jeglek, nah, tapi kalau kita nambahkan kapasitor ini tidak akan rusak teman-teman, tidak akan jeglek ya. Nah contohnya seperti ini, saya nyalakan ya, di sini saya akan gunakan ya, karena di sini tadi kan ini kan rusak teman-teman. Ini saya cari yang masih ini, yang masih nyala walaupun ini juga sebenarnya rusak ya. Nah ini saya tancapkan di stop kontak yang sudah saya kasih kapasitor tadi teman-teman. Nah ini juga menyala. Ini akan lebih awet terhadap lednya teman-teman ya. Kelebihannya seperti itu, lednya lebih awet, dan kalau rusak tidak mengakibatkan MCB meteran listrik jadi jeglek. Nah ini tadi sekedar ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Untuk contohnya sudah saya tanamkan di stop kontak ini. Silakan nanti teman-teman praktekkan sesuai ini ya, selera teman-teman, di stop kontak ataupun di ini langsung ke kabelnya ya. Ini nanti bisa dikasih resistor ya teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman memakai cara ini, lampu LED yang model seperti ini, lampu LED strip, lampu LED biasa ya, lampu LED rumahan itu akan menjadi lebih awet. Tapi hanya di sini satu kelemahannya, lampu akan nyalanya sedikit agak redup teman-teman. Nah di sini untuk pengaruhnya, nilainya teman-teman, nilainya ini kalau semisal kurang terang ya, nilai di sini akan ada tulisannya, ini bisa diganti dengan nilai yang lebih besar. Oke, sampai di sini ya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ini ya, untuk bahannya ini bahan-bahan bekas semua. Sampai di sini, kita ketemu kembali di video berikutnya. Tuh.